Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal air radiator ya. Gimana ya? Soalnya kok banyak ya yang meremehkan kemampuan air radiator. Karena beli air radiator itu lihat merek ya. Dan tahu ada merek bagus pun masih mikirin apa jadinya. Ini beneran bagus atau enggak gitu ya. Padahal ya apa? Air radiator itu pengaruhnya banyak. Ya nggak ada hubungannya dengan harga, tapi nggak ada hubungan dengan harga. Mahal itu belum tentu eh, lebih cocok. Mahal itu biasanya hubungannya dengan awet. Tapi awet bagi kita untuk air radiator itu kayaknya nggak relevan ya. Karena apa? Nah, yang jelek aja loh ya. Itu ganti air radiatornya kalau yang di mobil ya. Itu sampai puluhan ribu kilometer, 40.000 kilometer atau berapa itu. Masa ya masih kurang bagus ya. Ya terus terang penulis jarang ya punya motor yang umurnya sampai sejauh itu. Setahun berapa kira-kira penulis? 1.100. Ya 12.000 kilometer. 4 tahun berarti ya. Ya sebelumnya nggak pernah punya motor pakai radiator ya. Jadi kalau misalnya ganti ya, anggap aja 4 tahun sekali. Nah, kan lama itu. Dan penulis pun rasanya nggak pernah dengar ada orang yang apa eh, memutuskan untuk ganti air radiator. Ini soal motor ya, bukan soal mobil. Kalau soal mobil orang itu kadang ganti walau nggak disuruh ya. Dari perilaku ganti air radiator itu biasanya orang gantinya ya apa ya, lebih karena ada masalah gitu loh. Misalnya harus turun mesin, nah, harus ganti radiator apa, ganti kulan toh. Terus apalagi ya termasuk bore up, terus ganti ring piston macem-macem ya. Yang jelas apa ya, kulan itu merupakan sesuatu yang sangat sangat jarang sekali butuh diganti. Untuk refill pun jarang ya. Untuk refill pun jarang. Ah iya, penulis mau nunjukkan air kulannya penulis tapi lupa. Maaf. Nantilah penulis foto aja ya. Ini kalau foto malam-malam nggak kelihatan. Fotonya cuma siang kelihatannya. Jadi kulan itu sebenarnya sesuatu yang sekali isi terus lupakan. Umurnya mungkin ya hampir sama, malah lebih awet daripada aki ya. Lebih awet daripada aki ya. Nah, oleh karena itu mungkin karena itu juga ya orang jadi meremehkan efek dari kulan. Orang pada berpikir, wah wis namanya kulan kok mau merek iki wis padha ae. Yang ini tipe apa wis padha ae.
Ya tinggal nyesuaikan, kalau cc-nya segini yang model ini, cc-nya segini model ini. Padahal ya yang namanya coolant itu pengaruhnya sangat-sangat besar. Mungkin ada yang mengeluh, waduh motorku sering overheat gitu ya. Aksi yang dilakukan yang pertama apa coba? Nggak bakal kepikiran ganti coolant. Walau mungkin ada beberapa yang, oh coolant ini penting, ganti coolant. Enggak, bukan coolant yang jadi prioritas pertama. Radiatornya kudu ganti sing gede, golek sing raksasa. Wah, ya, itu tipikalnya orang Indonesia ya. Jadi golek sing metode larangi di. Padahal ganti radiator ya enggak murah ya. Ini pakai radiatornya Ninja, mantap ini. Ya wis karepe. Padahal bisa saja bukan karena radiatornya kurang. Terus ya yang lain-lain ya, misalnya apa, pakai knalpot racing kan jadi panas ya. Kalau pakai knalpot racing beda lagi itu ya. Ya itu overheat ceritanya beda ya. Itu overheatnya karena apa, pre-ignition ya, beda lagi ya. Atau karena modif kompresi mesin tinggi. Nggak berani gancang, nggak pernah lewat sini sih. Ya memang ada, misalnya di power up, di kompresi up, terus pakai apa, campuran bahan bakar yang kering, knalpot racing ngoblong-ngoblong, tapi apa, knalpot racing ngoblong-ngoblong terus di power polish tapi bensin nggak dibuat lebih poros ya. Ya harus kayak gitu-gitu, terus panas. Iya, solusi pertama biasanya ya kipasnya gede no, kipasnya radiator dibuat yang gede banget, mantep ini. Kalau pakai ini pasti nggak overheat lagi gitu ya. Padahal namanya coolant itu berpengaruh sangat penting pada pendinginan. Enaknya pakai contoh ya, nulis tapi nemunya contoh cuma satu. Karena yang namanya coolant itu orang nggak pernah bandingkan ya. Bandingkan misalnya disentul, digebarkan, wah, 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 gitu ya. Pakai coolant ini suhunya berapa? Pakai coolant ini suhunya berapa? Gitu, orang jarang pakai gitu. Padahal itu yang paling bagus. Bahkan yang merek-merek mahal sekalipun, merek apa mahal, coolant harganya murah ya. Nggak ada yang mahal. Yang mahal nggak masuk akal itu mungkin apa? Ice cool ya, ice cool itu mahal. Tapi kalau yang kayak Preston, Mega Store, Popo itu, merek Gajah, merek Toban, itu ya masih termasuk murah-murah. Bahkan yang merek Pertamina pun nggak mahal ya. 80.000 satu 4 liter ya. 80.000 4 liter. Tah wis lali wis. Berapa harga Pertamina dulu penulis beli? Wis pokoknya sak jerigen lah. Di bawah 100.000. Murah.
murah, awet, tapi yo disepelekan sama orang-orang. Orang itu banyak yang nggak tahu ya bahwa air itu adalah pendinginan yang jauh lebih baik kalau daripada kulan. Beda. Jadi yang tahu itu biasanya orang yang zaman dulu ya, yang kalau ngisi radiator eh, minggir terus ngambil air dari sungai. Ya nggak zaman itu masih belum ada botol aqua ya, gelas aqua masih belum ada ya, masih belum zaman aqua. Makanya orang kalau ngisi ya ke sumur, ke sungai, ya wis ke tempat ke WC umum kayak gitu, ngisi airnya ngisi kulannya. Zaman gitu suhunya mobil tuh wah rendah banget ya, walau suhu tropik, pakai pakai mesin 1600 cc, suhu itu di bawahnya C terus kalau pendinginnya pakai air. Itu kecepatan lumayan itu ya, jalan 70 80 nyantai lah istilahnya. Zaman sudah musim pakai kulan, suhu mobil pun jadi pada tinggi-tinggi, tengah-tengah biasanya, nggak C lagi ya. Apa sih sebenarnya efeknya itu ya, seberapa banyak sih efeknya? Nah dari contoh ya, uniknya yang melakukan ini orang Amerika kalau nggak salah ya. Dia itu menunjukkan bahwa pakai air itu daya dinginnya sangat bagus. Jadi kelihatan jelas bahwa suhu mesin itu paling dingin kalau pakai air. Sayangnya suhunya pakai derajat Fahrenheit ya. Apa enaknya penulis konversi aja dulu. Ya nanti penulis buatan konversinya. Jadi suhunya itu tinggi kalau pakai apa? Pakai kulan ya, apalagi kulan yang 50-50. Wah, itu tinggi sekali itu. Pakai kulan yang 30% lebih dingin, 10% lebih dingin lagi. Perbedaan suhunya lebih dari 10 derajat kalau nggak salah ya. Ya pokoknya tinggi banget lah. Kalau dari Fahrenheitnya bisa beda banyak itu. Asik, sebentar. Mau coba dulu. Jadi perbedaan suhunya tinggi. Nah, setinggi itu mengapa kok banyak orang nggak tahu? Masalahnya ya, sumbernya juga dari pengukuran suhu juga. Suhu yang ada di dashboard
itu seringnya adalah suhu kulan, suhu cairan pendinginnya. Padahal yang harus lebih penting itu adalah suhu mesin. Jadi suhu itu oleh ECU sendiri ada dua. Yang satu suhu kulan, yang satunya suhu mesin. Nah, yang ditampilkan tapi suhu kulan. Nah, ini menipu. Bikin orang salah perkiraan. Nggak sempat 100 ini. Oh, sempat kencang sekarang. Apa karena bensinnya ya? Ngisi bensinnya tadi ngisi di tempat yang lebih banyak teduhnya. Bacaannya suhu kulan itu menipu karena yang kebaca itu adalah seberapa mampu cairan kulannya ini untuk menghantarkan panas. Gampangannya gini lah, ada termometer pengen mengukur suhu ya, pingin ngukur suhunya apa, misalnya piring atau apa nih contohnya, ngukur suhu tubuh, nah itu beda kan antara ngukur langsung suhu tubuhnya dengan kalau lewat baju. Kalau lewat baju, habis keluar dari ruangan ber-AC diukur bajunya, ya dingin kan. Kalau habis panas-panas diukur suhu bajunya kan panas toh. Baju itu ibarat kulan itu. Nah, karena kulan itu kemampuan daya antar panasnya beda-beda. Kalau pakai kulan yang kental banget ya, yang banyak konsentratnya, yang sampai 50% ya, itu ya kulannya bakal dingin karena kulannya kemampuan menghantar panasnya parah. Dia begitu kena mesin ya, panasnya mesin ini nggak diserap oleh kulan. Jadi ya pendinginannya nggak efektif. Mesin ini panas nemen, kulannya tetap adem. Karena kulannya tetap adem, makanya kipasnya nggak nyala dan akhirnya overheat terjadi. Karena overheat itu yang diukur adalah suhu mesin, bukan suhu radiator. Sementara kipas nyala itu ngukurnya dari suhu radiator. Ironi loh ya. Sistem ya wis gak ngerti cara pikir, pola pikirnya orang Jepang kayak gimana. Tapi kayaknya itu yang terjadi. Yang mengalami overheat ini nggak selalu yang modif loh ya, yang standar pun mengalami overheat ya, terutama karena biasanya ya karena olinya keenceran cepet habis. Terus apalagi kalau pakai knalpot racing, wah wis makin cepet panas lagi. Padahal ya solusi yang benar itu kalau misalnya pas lagi panas-panas ya, dari berdasarkan contoh tadi itu ya pokoknya dari suhu wis jelas ya bahwa kita bisa ketipu kalau suhunya itu suhu kulan, suhu radiator. Karena ya panasnya mesin itu kalau
kulannya jelek ya nggak disalurkan ke radiator atau kulan. Yang benar itu adalah referensi suhu mesin, entah kalau di motor pakai cara apa ya. Kalau di mobil ada sendiri pasti pakai OBD2 itu. Kelihatan lah pasti. Ya, udah tahu itu maka iya perhatikanlah kulan itu. Kalau misalnya ngalami panas macam-macam, coba ganti kulan. Penulis ngomong gini karena ya sebagian besar pabrikan itu ngasih kulan yang nggak cocok untuk Indonesia. Kulan konsentratnya 50-50. Iya nggak sip lah. Nggak bisa seperti itu. Kalau pingin yang enak, ya ganti kulan. Ya pokoknya ganti yang bagus lah. Misalnya ragu dengan merek ecek-ecek, pakai Preston buatan lokal. Preston buatan lokal itu masih lumayan karena kandungan airnya 66%. Mau merek lain ya silahkan. Merek lain juga menyediakan kok kulan yang airnya 70%. Biasanya disebut kulan untuk kendaraan cc besar yang cc-nya di atas 2500 cc. Jadi yang pendinginannya makin baik itu yang lebih banyak airnya. Coba pakai itu. Kalau nggak punya uang apa-apa, males ganti total. Kayak penulis nih, kasih air. Apa nggak awet? Kan air itu apa? Bikin karat. Ya entah ya, penulis ini sudah pakai mulai dari motor baru ya. Mungkin dari 100 km penulis sudah kasih air. Sampai sekarang ya masih nggak coklat tuh. Padahal penulis tambah air. Nggak coklat. Tapi ini cadangannya ya, nggak tahu lagi apa cadangan itu bener bisa kepake atau enggak ya. Yang jelas di cadangannya penulis tambahi air, warnanya sekarang hijau muda, nggak hijau cerah kayak aslinya. Ya wis lah gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.